Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada segenap para pembelajar hukum dimanapun Anda berada. Kembali lagi hari ini di acara Lamin Ilmu Podcast episode ke-7 bersama saya Sukri Hidayatullah. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa sibuknya dengan agenda yang tidak ada habis-habisnya. Mari kita sambut bersama Ibu Dr. Haris Retno Susmiati, SHMH. Assalamualaikum Bu Haris. Waalaikumsalam Pak. Kalau boleh dipanggil Ibu Haris saja, nggak masalah Bu atau gimana? Boleh, tapi mahasiswa biasanya manggil saya Bu Retno. Bu Retno? Iya. Kita ikut mahasiswa aja kalau gitu. Supaya kelihatan feminin ya. Bu Retno, terima kasih telah datang. Topik kita hari ini adalah pertambangan di kawasan hutan ya dan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada dua topik besar yang akan kita bahas. Tapi seperti biasa nih Bu Retno, sebelum kita masuk ke area pembahasan, sebelum kita berbicara panjang lebar tentang topik ini, mahasiswa juga, jangankan mahasiswa Bu Retno, saya pun juga belum begitu kenal dengan seorang Bu Retno kan sebelum mengabdikan dirinya di kampus dan sebelum juga bersama-sama dengan akademisi lain ya membangun bangsa ini. Siapa sebenarnya seorang Bu Retno itu? Jadi Ibu ini lahirnya di mana Bu? Jadi masa kecilnya seperti apa? Menghabiskan sekolah SD, SMP, SMA di mana? Itu dulu Bu, silakan. Iya, saya lahir dan besar di Malang, Pak. Di Malang. Jawa Timur ya. Saya tepatnya kalau masyarakat kenal itu Kerajaan Singosari ya. Di situ tuh. Di Kerajaan Singosari, artinya wilayah Singosari. Jadi Malang bagian Singosari. Kemudian saya S1 di Universitas Brawijaya Malang. Ya, S2 juga di Universitas Brawijaya Malang gitu. Sebelum bergabung dengan Fakultas Hukum di tahun 2005, saya bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang berkantor di Surabaya. Pos Surabaya. Ya. Nah, setelah itu tahun 2001 saya memegang kepala kantor LBH Surabaya untuk Pos Malang. Jadi kantor LBH Surabaya tapi yang bertanggung jawab untuk wilayah Malang gitu. Setelah itu saya migrasi ke Samarinda, Kalimantan Timur gitu karena menikah dengan orang Kalimantan Timur jadinya pindah ke sini. Sebelum bergabung saya ke sini tahun 2002 ya, pas Januari 2002, kemudian bergabung dengan teman-teman NGO ya. Jaringan advokasi tambang, kemudian dengan tim kerja perempuan dan tambang, dan sampai hari ini masih terus bergerak bersama teman-teman lah untuk isu-isu lingkungan hidup. Dan kebetulan jabatan fungsional saya di kampus juga bidang keahliannya terkait dengan hukum pertambangan, jadi memang sudah keseharian gitu ya, jadi konsentrasinya di situ. Biasanya Bu, semua tindakan itu kan pasti ada motivasi ya, atau ada panutan. Jadi misalnya kita melihat seseorang, kita ingin seperti dia gitu, kita kejar ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendekati prestasinya atau menerjemahkan pemikirannya. Ibu Retno sendiri yang menjadi teladan Ibu sejauh ini, boleh kita tahu Bu? Iya. Terpengaruhnya oleh siapa gitu? Iya, betul sekali itu. Saya ketika kuliah S1, saya termasuk orang yang baik-baik saja gitu. Kuliah dengan baik-baik, tapi kemudian saya dapat gangguan ya. Saya baca satu buku. Saya ingat betul waktu itu bukunya Ali Sariati ya. Di salah satu kalimat di dalam buku itu mengatakan apakah ilmu yang kita peroleh itu ilmunya mencerahkan atau tidak gitu. Jadi saya baca kembali apa yang dimaksud dengan ilmu yang mencerahkan. Ilmu yang mencerahkan itu apakah segala macam ilmu ya, tidak hanya ilmu yang kita peroleh di kampus, tetapi segala macam pengetahuan itu apakah bermanfaat untuk orang banyak atau tidak gitu. Nah itu kemudian yang menggerakkan saya, kayaknya yang selama saya kuliah S1 itu ada sesuatu kegelisahan gitu. Itu kemudian membuat saya mencari dan ketemu dengan teman-teman Lembaga Bantuan Hukum di Malang ya, waktu itu masih zamannya Mas Munir gitu. Jadi sempat jadi ngikut-ngikut gitu lah, mendengarkan orasi-orasinya Mas Munir di hadapan buruh, di hadapan
petani, dan itu terus terang itu memberikan warna sendiri ya, memberikan semangat ya waktu masih mahasiswa, masih sangat muda gitu, ketemu dengan gayanya Mas Munir gitu. Jadi Munir yang kemarin dihilangkan paksa dengan diracun di pesawat gitu, karena beliau sangat vokal menyuarakan hak asasi manusia dan melawan tirani gitu ya. Jadi kegelisahan Ibu mendapatkan tempat di kampus, bergabung dengan orang-orang yang tepat, bergabung juga dengan pergerakan dari Munir saat itu. Kalau keluarga di rumah bagaimana Bu? Orang tua atau adik kakak apakah mensupport semua keinginan Ibu ini? Ya, ini saya alhamdulillah, saya di rumah itu saya satu-satunya perempuan ya, saudara saya 4 itu laki-laki. Jadi tapi saya mendapatkan perlakuan yang tidak membedakan gitu. Saya dikasih kesempatan sama orang tua untuk ya mengenyam pendidikan sama dengan saudara-saudara saya yang lain. Itu lumayan, menurut saya itu sangat berpengaruh ya. Jadi mungkin karena sekitar saya banyak laki-laki, jadi gayanya terpengaruh mungkin ya begitu. Tapi alhamdulillah selama di Malang juga cukup aktif dengan beberapa dosen ya. Waktu itu sering ikut kegiatan-kegiatan dengan dosen yang aktif di advokasi perempuan dan masyarakat miskin juga gitu. Jadi itu memberikan banyak pengaruh terhadap diri saya hingga sekarang gitu. Jadi dukungan itu tidak hanya Ibu temui di kampus saat itu ya, tapi juga disupport oleh saudara dan keluarga Ibu juga ya, sehingga sekarang Ibu menjadi seorang akademisi yang tidak pernah berhenti gitu. Iya, dan saya bersyukurnya itu ketemu ketika menjadi mahasiswa di UTAS Brawijaya Malang itu ketemu dengan dosen-dosen yang memberikan motivasi dan ruang belajar yang begitu luar biasa begitu. Jadi relasinya itu sangat cair sekali gitu. Jadi hubungan akademik tidak hanya berhenti di kelas, betul tapi sekali. Dosen juga bisa melihat dan memantau mana mahasiswa yang aktif, mana yang punya kegelisahan seperti Ibu Retno rasakan itu, dan diarahkan ke cara yang positif. Iya betul. Seringkali kami bergabung juga dengan riset dosen saat itu ya, dan itu cukup memberikan warna. Dan akhirnya riset Ibu terakhir mengenyam pendidikan di Hasanuddin Makassar, Bu ya? Iya betul. Ibu menempuh jenjang doktoral dengan topik tentang sumber daya alam. Betul Bu ya? Betul sekali. Lebih khusus mengkaji soal hukum pertambangan dan kehutanan sebenarnya. Jadi irisannya itu antara hukum kehutanan dengan hukum pertambangan. Oke. Bagaimana Bu kalau kita sekarang masuk ke topik utamanya dulu, yaitu sumber daya alam. Bagaimana kerangka berpikir ideal ya untuk mengakomodasi, mengurus dan mendistribusikan sumber daya alam ini yang Ibu pernah teliti? Iya, sebenarnya para pendiri negara ini sudah meletakkan satu prinsip yang sangat luar biasa ya. Kalau kita memperbincangkan sumber daya alam itu ada di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai negara sebagai satu organisasi organisasi yang melindungi kepentingan masyarakat banyak gitu, dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat gitu ya. Jadi itu prinsip yang sangat mendasar dan menurut saya itu satu warisan yang luar biasa begitu. Karena itu meletakkan bahwa itu ada dua aspek. Jadi bahwa ada aspek penguasaan negara, tapi penguasaan negara itu ada syaratnya diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, namun kemudian itu terjadi pembelokan makna. Ditandai di tahun 67. Munculnya Undang-Undang 1 tahun 67 tentang penanaman modal asing. Kemudian juga Undang-Undang tentang penanaman modal dalam negeri yang ini menjadi wajah politik ekonomi sumber daya alam di Indonesia. Jadi kemudian meletakkan seolah-olah, jadi konstitusi ini masih tetap ada, tapi dia berada di ruang yang lain gitu, tidak diimplementasikan dengan bagus dalam regulasi-regulasi di bawahnya. Karena kemudian meletakkan sumber daya alam itu sebagai komoditi ekonomi semata, tidak meletakkannya sebagai
satu sumber atau alat produksi gitu. Kalau sumber atau alat produksi itu secara ekonomi itu artinya dia dikelola dengan sangat hati-hati, dengan prinsip kehati-hatian itu sangat dipegang teguh karena kalau komoditi kan beda. Kalau komoditi itu artinya dia menjadi barang dagangan gitu. Dikeruk sebanyak-banyaknya kemudian dijual dengan cepat untuk mendapatkan keuntungan yang cepat begitu. Ketika komoditi kan seperti itu. Nah, sementara cara pandangnya harus melihat ini sebagai satu alat produksi yang dipergunakan untuk membangun ekonomi rakyat yang seperti dimandatkan oleh konstitusi. Nah, itu yang tidak yang bergeser dari makna yang sebelumnya diletakkan oleh para pendiri negara itu. Itu kalau kita bicara sumber daya alam seperti itu. Nah, kalau kita telusuri dari undang-undang sektoral, undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan, undang-undang perkebunan, semua wajahnya kan akan seperti itu. Komoditas. Jadi sumber daya alam diletakkan sebagai komoditas. Satu aset yang harus dimaksimalkan sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kadang melupakan gitu bahwa kayak seperti sumber daya alam tambang itu sumber daya alam yang tidak akan pernah bisa diperbarui. Ya, karena itu prinsip kehati-hatian, prinsip bagaimana itu bisa memang eksploitasi itu dilakukan dengan sangat aman, kemudian bisa bermanfaat besar bagi seperti amanat konstitusi, sebesar-besar kepentingan rakyat itu harusnya betul-betul diletakkan gitu. Kalau kita kembali ke Undang-Undang 167, kita akan melihat ini adalah rezim kontrak. Betul Bu ya? Jadi kita lihat misalnya ada pemegang KP atau PKB 2B yang kemudian berubah di Undang-Undang 4 2009, maka berubah juga rezimnya dari rezim kontrak ke rezim perizinannya. Betul. Bukankah ini seharusnya membaik, Bu Retno? Iya, betul sekali Pak. Jadi ketika Undang-Undang 167 diundangkan, kemudian muncul lagi nih Undang-Undang 1167 untuk pertambangan, Undang-Undang 5 tahun 67 untuk kehutanan gitu yang semangatnya sama, bagaimana mengeksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Nah, betul sekali kalau kemudian terutama di Undang-Undang 1167 itu pertama kali terkait dengan bagaimana tambang itu kemudian dikelola dengan sistem kontrak. Karena secara hukum memang sangat berbeda dengan Undang-Undang 4 2009 karena Undang-Undang 4 2009 itu dasar pemberian kuasa pertambangan adalah dalam bentuk izin. Ya. Kalau bentuk izin berarti meletakkan negara itu berada di atas entitas bisnis. Artinya kendalinya ada di negara nih. Ya. Tapi begitu bentuknya kontrak ini sejajar. Ya. Jadi apa yang sudah disepakati dalam kontrak itu kan sekuat undang-undang, ini ada prinsipnya dalam hukum. Pacta sunt servanda. Betul sekali, Pacta sunt servanda. Nah, apalagi kalau posisinya sejajar gitu. Ya. Ini akan dan pengalaman sejak 67, Undang-Undang 1167 hingga 2009 itu mengajarkan kepada kita bahwa posisi perusahaan dan negara yang sejajar dalam sistem kontrak itu membuat negara tidak punya akses kontrol yang memadai untuk mengendalikan kegiatan eksploitasi sumber daya alam khususnya pertambangan itu gitu. Kontrolnya sangat lemah karena prinsipnya adalah kontrak. Selama kontrak itu masih berlaku ya tidak cukup punya akses untuk melakukan kendali penuh di situ gitu. Nah, ini berbeda dengan izin. Kalau izin aspek kewenangan akan lebih besar di negara di Undang-Undang 4 2009. Apakah itu berarti kemudian situasinya agak membaik? Bisa iya, bisa tidak juga di masa 4 2009 itu. Karena satu kontraknya ini banyak yang jangkanya panjang sekali. Gitu. Jangkanya panjang. Ketika rezim 4 2009 berlaku ini belum habis gitu. Meskipun di undang-undang kemudian dinyatakan dalam jangka waktu 1 tahun semua kontrak harus berubah menjadi izin. Tapi kan kemudian kena prinsip nih nggak boleh berlaku surut nih suatu aturan yang baru nggak boleh berlaku surut. Tapi kemudian ada diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi membenarkan Undang-Undang 4 2009. Begitu. Sehingga kemudian mau tidak mau beberapa perusahaan harus merubahnya menjadi izin. Tetapi lagi-lagi proses itu belum berjalan, muncul Undang-Undang 3 2020 itu revisi Undang-Undang Minerba. Nah, kemudian muncul diperkuat dengan Undang-Undang
11 2020 tentang Cipta Kerja. Ya. Nah, ini merubah situasi yang luar biasa ya, karena kemudian dari rezim izin yang di Undang-Undang 4 2009 kembali lagi ke rezim 1167 yang mekanismenya kontrak. Gitunya. Karena mekanisme kontrak-kontrak itu akan ada jaminan memperpanjang kontrak. Artinya kewajiban untuk merubah menjadi izin itu tidak ada lagi dengan yang seperti yang di Undang-Undang 4 2009. Ya, sebelum ke Cipta Kerja, Bu, kita tadi sudah sama-sama mendengar ada Undang-Undang 3 2020 ya yang merubah 4 2009. Jadi yang tadinya izin itu di era otonomi daerah diberikan kepada provinsi, tempat di mana lokasi tambang berada, kini ditarik kembali oleh pusat. Betul sekali. Izin kembali sentral di pusat. Betul. Apa pemikiran di balik perubahan izin ini, Bu, yang tadinya diberikan ke daerah, akhirnya kembalikan ke pusat dulu? Iya. Kalau kita memperbincangkan apakah kemudian negara mengambil alih gitu ya. Jadi ketika pertama reformasi ya, ketika reformasi itu jadi isu yang salah satu isu yang kuat, otonomi daerah gitu. Karena pada dasarnya menjadi salah satu poin penting di dalam memastikan pemenuhan hak masyarakat itu melalui mekanisme mendekatkan entitas kekuasaan itu dengan masyarakat. Nah, cara mendekatkannya itu salah satunya adalah dengan otonomi daerah. Apalagi daerah lah yang punya wilayah begitu. Nah, namun kemudian kalau kita kembali ke soal kewenangan yang jadi persoalan ini kan di Indonesia, saya ingat itu ya, dosen saya dulu itu pernah mengatakan Indonesia ini menganut rezim, menganut konstruksi otonomi daerah. Nah, dia teorinya ini pakai teori residu gitu ya. Jadi kewenangan itu ditetapkan dulu nih, kewenangan pemerintah pusat dulu. Nah, daerah itu kemudian dapat sisanya, residunya itu baru jadi kewenangan pemerintah daerah gitu. Nah, ini yang dianut memang di Indonesia gitu. Jadi otonomi daerah dengan teori residu ini menempatkan seolah ya pemerintah daerah selalu punya kuasa untuk menetapkan mau residunya besar atau kecil kan gitu. Nah, di revisi Undang-Undang Minerba menunjukkan bahwa kemudian pemerintah pusat ini melihat bahwa aset pertambangan itu ingin dikendalikan lagi lah oleh pemerintah pusat. Tentu ini menjadi satu kabar buruk buat otonomi daerah, meskipun kita tetap mengakui bahwa implementasi otonomi daerah terkait tata kelola sumber daya alam itu bukan berarti tidak ada masalah gitu ya. Ada masalah. Pada akhirnya persoalannya bukan pada tingkat kewenangan, tetapi kembali lagi tadi konsistensi terhadap meletakkan prinsip yang ada di pasal 33 ayat 3 itu baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu yang tidak terjadi di tata kelola sumber daya alam. Gitu. Jadi kewenangan itu meskipun nanti diambil alih oleh pemerintah pusat, pada akhirnya juga tidak menyelesaikan masalah. Nah, kembali ke pemerintah daerah tanpa memastikan prinsip bahwa ini untuk kepentingan rakyat banyak juga tidak akan menyelesaikan masalah. Gitu. Tapi paling tidak kalau kewenangan itu ada di pemerintah daerah dan sebagian juga ada di pemerintah pusat, ini kan ada proses check and balance gitu ya. Tapi kalau semuanya kemudian ditarik di pemerintah pusat, yang terjadi sekarang pemerintah daerah seolah lepas tangan gitu. Meskipun di dalam undang-undang tetap dinyatakan ya pemerintah daerah itu punya kewenangan pengawasan gitu ya. Memastikan hak-hak dasar keselamatan warga itu tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah, tapi seolah-olah di banyak wilayah eksploitasi tambang pemerintah daerah sekarang merasa itu bukan lagi urusan kita gitu. Mau seperti apa problemnya mereka tidak mau tahu gitu. Meskipun sebenarnya tidak tepat dalam prinsip hukum. Kalau tidak tepat dalam prinsip hukum, Bu, kita pernah memperhatikan bahwa Pemprov Kaltim ya ada pernah punya ketegangan dengan pusat. Ini daerah kaya, ini daerah dengan sumber daya alam yang melimpah. Lalu beberapa warga Kaltim dan eksponen Kaltim pernah menguji Undang-Undang 33 2004 tentang pembagian keuangan yang dialokasikan dalam DAU, DAK.
yang tadinya menurut Undang-Undang 33 2004 itu 85% untuk pusat, 15 buat daerah, dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi, dan karena itu para penguji tadi yang memohon ke Mahkamah Konstitusi menginginkan 70% buat daerah, buat provinsi, 30 buat pusat. Meskipun kita tahu putusan dari MK itu membatalkan, tapi ada upaya untuk mempertahankan bahwa ini kan daerah kami, sumber daya alam ada di sini. Ini memang ada semacam growth but not developed. Yeah. Ada pertumbuhan tapi tidak ada pembangunan. Dinamika ini pernah terjadi, Bu Haris, Bu Retno, tapi juga ini memberikan tensi bagi hubungan provinsi dan pusat. Seberapa penting sumber daya alam? Iya, kalau kita melihat bagaimana bekerjanya ekonomi Indonesia sekarang, sumber daya alam ini punya peran yang sangat penting karena basis ekonomi yang dibangun Indonesia sekarang itu ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Yeah. Nah, karena itu Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat berdampak penting gitu, termasuk juga revisi Undang-Undang Minerba ya, itu berdampak penting gitu. Nah, sejarah bagaimana Kaltim kemudian mempertahankan supaya daerahnya punya akses lebih besar terhadap hasil eksploitasi itu memang tercatatkan bahwa kalau saya baca di Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi itu lebih mengarah kenapa kemudian itu ditolak, lebih kepada bahwa sumber daya alam itu kalau di Undang-Undang UPA itu pasal 1 itu menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan kaya alam itu milik seluruh bangsa Indonesia yang bersatu sebagai bangsa gitu ya. Nah, prinsip itu kayaknya yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi bahwa aset yang dimiliki rakyat Kalimantan Timur itu tidak semata-mata rakyat Kalimantan Timur, tetapi menjadi milik juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Tetapi yang dilupakan, ini yang biasanya dilupakan di dalam tata kelola sumber daya alam adalah seringkali resiko terhadap lingkungan hidup itu tidak dihitung. Nah, gitu. Jadi gugatan kepada Mahkamah Konstitusi itu harusnya memperhitungkan hitungan terhadap risiko terhadap lingkungan hidup. Apalagi kalau di Kaltim kan mayoritas adalah tambang. 44% wilayah di Kalimantan Timur itu jadi konsesi tambang. 44%. Berarti kita bisa bayangkan tuh resikonya itu seperti apa, karena eksploitasi tambang itu pasti membawa dampak luar biasa buat lingkungan, bentang alam yang berubah jadi lubang-lubang tambang. Dari 44% izin tambang itu kan ada 1.400-an. 1.400 izin. Kalau satu perusahaan meninggalkan 2 lubang, berarti kan ada hampir 3.000 lubang nanti yang ada di Kalimantan Timur. Siapa yang akan mengurusi? Apakah pemerintah pusat? Pasti tidak. Pemerintah daerah? Belum tentu. Masyarakat? Ya pasti. Karena apa? Karena dia ada di sekitar lubang tambang itu. Mau tidak mau gitu. Makanya tidak heran kalau sekarang ada 39 anak-anak yang tenggelam di lubang tambang. Itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur ya. Di beberapa wilayah eksploitasi tambang di Indonesia itu juga angkanya sekarang 143 itu yang tenggelam di lubang tambang di Indonesia. Jadi di situ persoalannya, dan kita punya sejarah bagaimana diatur dalam rezim yang sentralistik di zaman Orde Baru, Undang-Undang 1167 hingga 2009 itu kan sentralistik. Kita tidak merasakan bagaimana daerah itu menikmati hasil dari sumber daya alam. Dan ketika otonomi daerah itu berlaku, baru kemudian ada konsep dana bagi hasil sumber daya alam gitu. Nah, ketika ini kemudian ditarik lagi ke pusat, tentu akan berpengaruh. Apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja itu dimungkinkan ya ada fasilitas gitu ya. Jadi kalau untuk usaha pertambangan yang dia membangun sarana pengolahan lanjutan begitu ya, smelter gitu, dia bisa royaltinya 0% begitu. Jadi kalau royaltinya aja 0%, terus daerah dapat berapa gitu. Dan lagi sebenarnya kalau yang disuarakan bagi hasilnya, kita harus melihat lagi tuh sebenarnya kewajiban keuangan perusahaan bagaimana sih. Kalau kita lihat royaltinya itu sangat jauh dari beban biaya lingkungan yang harus ditanggung daerah maupun masyarakat. Tambang mineral batu bara itu yang
sistemnya izin pusat PKP 2B itu hanya kewajibannya 13,5%. 13,5%. 13,5% itulah yang menjadi bagian daerah. Nah, kalau izinnya IUP lebih kecil lagi, 5-7% saja. Bayangkan itu. Itu pun bagian dari itu. Kalau ada satu riset ya yang menemukan menelusuri jejak keuangan itu, beberapa aktivitas yang terkait dengan kepentingan perusahaan itu dibebankan juga dengan biaya-biaya itu yang harusnya jadi bagian royalti itu gitu. Nah, jadi sebenarnya ketidakadilan di dalam tata kelola sumber daya alam itu melingkupi banyak hal, termasuk menetapkan itu tadi ketika royaltinya cuma 5-7%, itu bisa kita lihat tuh berapa di mana itu tanggung jawab lingkungannya gitu, beban risiko lingkungannya. Padahal kalau kita lihat tambang, kalau skala yang besar ya seperti KPC yang terbesar itu mungkin umurnya panjang gitu. Tetapi yang skala-skalanya kecil kan kadang nggak, di Samarinda itu 4-10 tahun habis sudah. Nah setelah itu bentang alamnya ini siapa yang bertanggung jawab? Setelah itu kan tidak ada aktivitas ekonomi yang bisa terjadi di kawasan itu gitu. Jadi kita masuk ke tema yang lebih lagi nih Bu, yang lebih spesifik lagi. Tadi ada bicara tentang bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan lingkungan. Ini tambang batu bara, ini tidak dapat diperbarui, ya kan? Tapi ini juga adalah bisnis yang big money. Banyak uang di sini Bu, banyak teknologi, banyak kepentingan, dampak negatif juga ada. Salah satu yang bisa kita lihat untuk meminimalisir dampak adalah jaminan reklamasi. Apa itu berjalan Bu Retno? Jamrek. Iya, jadi kalau kita bicara jaminan reklamasi, sebaik apapun perusahaan, itu tidak akan pernah bisa mengembalikan kondisi lingkungan seperti awal. Itu dulu secara ilmiah. Namun yang jadi persoalan adalah kenapa seperti itu? Karena gini, yang dikeruk ini kan batu bara. Batu bara ini lapisan di dalam tanah gitu. Jadi kalau jutaan ton itu diangkut, ada lapisan di dalam tanah yang hilang dalam jutaan ton itu. Kalaupun itu akan ditutup, nutupnya pakai apa? Ya kan nggak mungkin. Karena gimana menggantikan, nggak mungkin ya ditiup balon kemudian ditutup, kan tidak mungkin. Jadi pasti terjadi. Jadi secara teknik penambangan itu pasti meninggalkan lubang. Yang jadi problem adalah menurut saya ada kebohongan publik. Kebohongan publiknya itu pasti ketika awal-awal sosialisasi. Kalau sekarang masyarakat sudah paham gitu. Tapi di awal-awal perusahaan tambang masuk ke Kalimantan Timur, ketika ada kekhawatiran masyarakat selalu dikatakan tenang saja, nanti kalaupun perusahaan tutup itu akan ada proses reklamasi gitu. Tapi tidak dijelaskan kepada masyarakat bahwa secanggih apapun perusahaan dia tidak akan bisa nutup lubang tambangnya gitu. Nah, ini kemudian kembali ke regulasi reklamasi, yang terjadi adalah reklamasi yang selalu didengung-dengungkan, yang saya bilang kebohongan. Kenapa itu kebohongan publik? Seolah-olah kemudian didengungkan bahwa reklamasi itu ya menutup lubang tambang, mengembalikan situasi yang semula, tetapi sebenarnya di dalam aturannya itu diskenariokan untuk bisa meninggalkan lubang begitu saja. Kenapa? Karena regulasi yang disusun itu satu, melemahkan perlindungan terhadap masyarakat. Yang kedua, perusahaan itu bisa mengalihkan ke pihak lain tanggung jawabnya untuk melakukan reklamasi. Meskipun di dalam undang-undang disebut perusahaan wajib melakukan reklamasi. Dan itu beberapa kali kemarin ketika banyak protes masyarakat soal Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan muncul. Oh, Undang-Undang Cipta Kerja sekarang lebih kuat kok, karena 100% harus reklamasi itu muncul di dalam undang-undang. Tetapi yang jadi masalah adalah 100% terhadap rencana reklamasi. Nah, rencana reklamasi siapa yang mengusulkan? Kan perusahaan. Yang menandatangani siapa? Pemerintah. Tidak ada akses publik menguji di situ. Nah, nanti kalau kemudian dikatakan, kan ada proses AMDAL yang kemudian diuji di masyarakat gitu. Betul. Tapi harus kita ingat, setelah Undang-Undang Cipta Kerja,
AMDAL itu tidak lagi menjadi syarat pemberian izin, tapi hanya menjadi pertimbangan, gitu ya. Kalau dulu kan dia syarat izin, kalau AMDALnya nggak bagus, izin nggak bisa keluar, gitu. Tapi yang sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja, ya AMDAL itu hanya salah satu pertimbangan saja. Jadi boleh, pertimbangan aspek ekonomi, sehingga meskipun AMDALnya mengatakan tidak, tetap aja izin itu bisa keluar. Karena itu kalau kemarin mengatakan, wah AMDAL sekarang nggak ada gitu, secara dokumen ada, tapi secara substansi sama dengan tidak ada gitu. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, nah itu yang terjadi. Jadi lagi-lagi kalau kita bicara reklamasi, banyak persoalan di situ. Jadi kalau katanya Undang-Undang Cipta Kerja akan reklamasi 100%, kembali lagi 100% kan berdasarkan rencana reklamasi. Nah tapi akses kita kepada rencana reklamasi seperti apa? Dan kemudian situasinya sekarang ini yang jadi persoalan ini kan, perusahaannya sudah pada tutup nih, sebagian besar yang kecil-kecil tadi. Yang jadi masalah adalah larinya ke jaminan reklamasi. Nah, jaminan reklamasi yang menetapkan siapa? Yang mengusulkan perusahaan, kemudian disetujui oleh pemerintah. Tidak ada juga proses yang transparan di situ. Dan kemudian di beberapa komunikasi dengan pemerintah yang banyak difasilitasi oleh DPRD, itu muncul ya ketika kita protes tentang anak-anak yang tenggelam. Itu muncul fakta bahwa ternyata jamreknya itu nggak bakalan cukup untuk mampu menutup lubang-lubang tambang. Nah, ketika kita mengadukan ini ke pemerintah pusat, jawabannya justru dikeluarkannya regulasi tentang reklamasi yang membolehkan perusahaan tambang itu meninggalkan lubang. Itu dibolehkan. Kenapa? Karena reklamasi kemudian didefinisikan sebagai menata ulang kembali lahan-lahan bekas tambang. Jadi bukan, meskipun kalau kata reklamasi kalau kita lihat di kamus itu artinya kan menguruk, menutup begitu kan. Reklamasi pantai itu kan artinya menutup. Nah tapi ini luar biasanya regulasi tambang. Jadi dia mampu merubah definisi kata dari Kamus Bahasa Indonesia gitu. Jadi kemudian reklamasi itu di ketentuan pertambangan diubah. Jadi dia boleh saja tidak menutup lubangnya. Yang penting ditata, kemudian ada peruntukannya. Nah itu yang kemudian sekarang terjadi, dikatakan sebagai sumber air warga, kemudian dikatakan sebagai kawasan wisata gitu. Nah celakanya begitu ditetapkan kawasan wisata, korban ke-39 itu di lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan wisata gitu. Ya artinya kalau saya sih melihat kegagalan tata kelola, kegagalan negara terhadap mengatur urusan soal sumber daya alam itu kelihatan jelas di situ. Ditambah lagi dengan adanya korban tambang, dan Buddha itu tetap gigih, tetap memperjuangkan mereka untuk mencari keadilan. Bagaimana kita merekonstruksi korban tambang ini? Ini adalah kejahatan terhadap nyawa. Seseorang meninggal. Apakah ini kelalaian? Apakah ini tanggung jawab perusahaan? Bagaimana komentar Ibu terhadap korban tambang ini dan pertanggungjawaban hukumnya? Iya, kalau saya sih melihat korban tambang ini satu perusahaan jelas, negara juga bertanggung jawab. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, regulasi yang dibuat ini memungkinkan perusahaan untuk meninggalkan lubang. Jadi regulasi uniknya, regulasi di pertambangan itu, kalau di undang-undang, di konstitusi kan dipastikan bahwa kewajiban negara itu terkait dengan sumber daya alam adalah melindungi kepentingan sebanyak mungkin masyarakat kan gitu. Tetapi dalam implementasinya regulasi yang dibuat justru lebih pro terhadap kepentingan perusahaan. Nah itu yang terjadi. Jadi terkait dengan anak-anak yang tenggelam di lubang tambang, tentu tanggung jawab negara di situ besar, tanggung jawab perusahaan di situ besar. Pemerintah yang mengeluarkan izin itu harus bertanggung jawab, gitu ya. Dan apalagi regulasi yang dibuat sengaja begitu lemah. Kalau misalnya perusahaan yang penting dia bayar jaminan reklamasi saja, kalaupun dia meninggalkan lubang, nggak melakukan reklamasi, nggak melakukan tata kelola, itu boleh kemudian ditunjuk pihak ketiga kan. Sanksinya apa kalau dia tidak reklamasi, dicabut izin ya. Kalau perusahaannya sudah nggak ada, itu yang terjadi di Samarinda. Jadi perusahaannya sudah pada ngilang semua tuh, ngilang semua, kemudian dilacak nggak jelas di mana. Jadi mau minta pertanggungjawaban di mana? Gitu. Nah ini yang kemudian begitu mudahnya sumber daya alam itu dibongkar tanpa pertanggungjawaban yang konkret. Belum lagi kalau kita bicara Kalimantan Timur, kita ini punya satu situasi yang
apa yang unik ya sebagai kawasan hutan tropis lembab begitu ya. Kalau Unmul itu kan mengatakan itu juga perlu dipertimbangkan. Baik para pembelajar hukum dan tamu kami pada hari ini, Ibu Retno, kita masuk kemudian sekarang ke Undang-Undang Cipta Kerja, Bu ya. Undang-undang yang sangat kolosal sekali dan juga kontroversial sebelum akhirnya ditetapkan menjadi Undang-Undang 11 2020. Bagaimana sebetulnya kerangka struktur dari undang-undang ini dan apakah ada irisan dengan pertambangan, dengan kehutanan dan dengan lingkungan? Iya. Ya, itu irisan-irisan besar itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Tapi sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja atau sering disebut sebagai regulasi omnibus law gitu ya, karena dia mencakup banyak sektor masuk di situ, merubah hampir 78 undang-undang di dalamnya gitu. Dari awal itu coba digulirkan oleh pemerintah, itu sudah mendapatkan reaksi penolakan lah dari masyarakat saat itu. Sehingga dalam perjalanannya di awal 2020, sebelum secara utuh naskah Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang final itu masuk di parlemen dan dibahas di sesi akhir parlemen itu, di awal 2020 sudah muncul duluan nih revisi Undang-Undang Minerba. Undang-Undang 3 2020 yang sebenarnya di proses awal undang-undang ini sebenarnya nampaknya ada di dalam tubuh Omnibus Law itu. Tapi skenario sepertinya berubah ya, mereka punya plan B gitu, sengaja mengeluarkan isu tentang revisi Undang-Undang Minerba itu keluar dari tubuh Omnibus Law, tapi sealiran gitu, satu konstruksi hukum di dalamnya. Jadi di dalam Undang-Undang 3 2020 ini semakin memperkuat posisi perusahaan pertambangan, dan mau tidak mau kepentingan-kepentingan masyarakat ini semakin agak tersingkir, termasuk kepentingan atas lingkungan hidup dan kawasan hutan. Gitu ya, karena itu tadi satu, ada poin penting terkait dengan dokumen lingkungan. Posisi AMDAL yang kemudian awalnya yang begitu kuat dalam konstruksi perizinan sumber daya alam menjadi satu hal yang wajib. Kalau nggak punya AMDAL dia nggak bisa dapat izin, itu kemudian dilemahkan di Undang-Undang Cipta Kerja dengan hanya menjadi dasar pertimbangan. Sehingga kan kalau dibahasakan dalam bahasa hukum ya yang penting ada aja dokumennya gitu. Artinya tidak perlu seketat seperti regulasi yang sebelumnya. Itu satu tentang dokumen AMDAL. Kemudian yang kedua adalah tentang kaitannya dengan kawasan hutan ya. Kalau tadi irisan Undang-Undang Cipta Kerja itu ini menjadi ancaman bagi keberlangsungan kawasan hutan. Salah satunya adalah di aturan sebelum revisi yang muncul di dalam Omnibus Law itu ada kewajiban mengalokasikan minimal 30% dari kawasan itu menjadi kawasan lindung, menjadi kawasan hutan gitu, yang dia akan sangat penting buat perlindungan kawasan ya, buat ekologi, buat keseimbangan ekologi. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian kata minimal 30% itu dihilangkan. Di beberapa sosialisasi yang disampaikan pemerintah dikatakan loh itu justru positif gitu. Dalam artinya kan nggak terpatok 30%, bisa lebih. Menurut saya itu logika hukum yang kebalik. Karena dalam bahasa hukum meletakkan batas minimal alokasi ruang itu artinya tidak boleh kurang dari itu. Ketika batas minimal 30% itu hilang, itu bisa ditafsirkan tidak ada kewajiban sekian persen. Jadi boleh saja tidak ada kawasan itu di dalam satu wilayah gitu dalam peruntukannya. Jadi ini sebenarnya menjadi ancaman. Jadi kalau dulu itu dalam rencana tata ruang wilayahnya harus 30% jelas-jelas menjadi kawasan hutan dan kawasan perlindungan buat ekologi, sekarang angka itu nggak ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ada keinginan untuk eksploitasi alam semakin besar-besaran, karena kenapa begitu besar kepentingan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap kawasan hutan? Karena
rezim-rezim yang sebelumnya ini kan sudah mengeluarkan banyak perizinan di kawasan-kawasan di luar kawasan hutan gitu, dan sekarang cadangan tersisanya ini ada di kawasan hutan gitu. Jadi ini menjadi pintu masuk ya untuk masuknya investasi-investasi yang mengeksploitasi kawasan hutan untuk lebih mudah masuk dan melakukan eksploitasi. Jadi respon dan tanggapan masyarakat termasuk juga akademisi seperti Ibu begini terhadap keberlakuan Undang-Undang Ciptaker itu bertentangan dengan yang pemerintah bilang kita ingin memajukan investasi, kita ingin mempercepat perizinan, kita ingin best practice dalam pengelolaan bisnis kawasan ataupun usaha di Indonesia, kita ingin mengembangkan UMKM. Tapi ternyata ada korban di balik undang-undang ini. Apakah masyarakat adat, apakah undang-undang ini terkait juga Bu dengan eksistensi masyarakat adat di sekitar area tambang? Apakah ada pelindungan di situ Bu? Iya, sangat terkait sekali ya, karena kalau seperti di Kalimantan ini kan masyarakat adat mayoritas tinggalnya adalah berada di wilayah kawasan hutan, gitu. Berada berdekatan dengan hutan, bahkan berada di dalam kawasan hutan. Jadi kalau ada regulasi yang mengubah atau berpengaruh terhadap kawasan hutan, itu akan langsung berdampak terhadap eksistensi masyarakat adat. Salah satunya adalah meskipun bukan berarti dampak itu baru ada setelah Undang-Undang Cipta Kerja, enggak ya. Dari sejak tadi ya rezim 67 itu dampak terhadap masyarakat adat sudah terjadi gitu, karena mulai hadirnya HPH, kemudian sampai ke rezim pertambangan itu yang banyak mengeksploitasi kawasan sampai ke kawasan hutan. Karena kalau kita merujuk ke Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang 41 tahun 99 itu dia juga Undang-Undang Kehutanan ini sebenarnya juga membuka ruang gitu buat eksploitasi tambang di kawasan hutan gitu. Jadi bukan berarti ilegal tapi legal kan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara nasib kawasan hutan terhadap tambang itu hutan ini menjadi terancam dengan regulasi pertambangan, karena dimungkinkan wilayah pertambangan itu wilayah tambang itu berada di kawasan hutan. Bahkan sebelum ada Undang Kehutanan tahun 67 di zaman pemerintahan Orde Baru, itu izin-izin tambang di kawasan hutan, bahkan hutan lindung itu diberikan karena nggak ada regulasi yang secara ketat membatasi. Nah itu yang sekarang dinikmati salah satunya Freeport di Papua dan di Kalimantan Timur itu ada Indominco ya. Indominco yang dia menambang di kawasan hutan lindung Bontang. Nah, yang karena itu setiap hujan cukup tinggi intensitasnya di kawasan perbatasan Bontang dan Kutai Kartanegara ya, Desa Santan itu selalu muncul tuh di media sosial itu bagaimana masyarakat di kawasan Santan itu mengalami banjir ya. Itu karena memang kawasan hulunya, jadi hutan lindungnya itu ditambang oleh PT Indominco dan itu dilegalkan oleh negara gitu. Jadi konsesinya zaman Orde Baru, dan kemudian ketika Presiden Megawati ya, di masa Megawati itu muncul satu revisi terhadap Undang-Undang Kehutanan yang dulunya Undang Kehutanan melarang ya, melarang pertambangan secara terbuka di kawasan hutan lindung, gitu. Jadi itu regulasi ini sebenarnya merevisi. Jadi ketika awal reformasi Undang-Undang Kehutanan itu tahun 99 itu direvisi. Jadi kalau ketika zaman Soeharto kan nggak melihat tuh mau kawasan hutan mau terbuka mau tertutup nggak masalah gitu, sehingga izin-izin dikeluarkan, dinikmati oleh banyak perusahaan. Nah, ketika Undang-Undang Kehutanan muncul larangan pasal 38 tidak boleh di kawasan hutan lindung secara terbuka, muncullah keberatan dari yang sudah terima nih konsesi-konsesi tambang, kontrak pertambangan di sebelumnya. Ada 13 perusahaan yang kemudian di masa pemerintahan Megawati diberikan keistimewaan gitu. Jadi 13 perusahaan itu boleh menambang secara terbuka di kawasan hutan lindung, salah satunya di Kalimantan Timur itu PT Indominco. Dan sampai sekarang masih berjalan. Masih. Jadi ya kawasannya sekitar 25 hektar gitulah ya. Kawasannya 25.000 hektar. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja Bu atau Ombudsman ini,
atau Omnibus Law ini, kalau Ibu lihat secara general, itu semangat hukumnya bagaimana, Bu? Apa yang ingin dituju oleh Omnibus Law ini? Betulkah kemudahan izin? Betulkah dia ingin mempercepat dan memberikan efisiensi bisnis? Iya, kalau kita lihat judulnya Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan semangatnya sebenarnya akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak gitu. Tapi kalau kita lihat ke dalam isi dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, itu masih memberikan fasilitas besar terhadap industri berbasis sumber daya alam, industri ekstraktif yang berbasis sumber daya alam. Salah satunya adalah pertambangan, yang itu sebenarnya dia cirinya tidak membutuhkan banyak tenaga kerja gitu. Dia padat modal gitu, pakai semakin tinggi teknologinya, semakin dia tidak membutuhkan banyak tenaga kerja dibandingkan sektor pertanian. Nah, sehingga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang niatnya membuka lapangan pekerjaan lebih banyak, itu sebenarnya nggak terjawab di situ. Dan justru isi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu lebih memfasilitasi kepentingan investasi. Kemudahan misalnya tadi jaminan kontrak, ya itu karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya nggak bisa dilepaskan membacanya dengan revisi Undang-Undang Minerba. Karena kalau kaitan tambang tuh hanya dua klausul A saja di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Karena sebenarnya sudah diatur di revisi Undang-Undang Minerba 3 2020. Jadi posisi Undang-Undang Cipta Kerja itu menguatkan revisi Undang-Undang Minerba di 3 2020 begitu. Nah, jadi ya memang lebih memudahkan investasi untuk beroperasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain jaminan perpanjangan kontrak itu menjadi salah satu pasal krusial ya di revisi Undang-Undang Minerba, dan itu kemudian diaminkan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi jaminan kontrak itu siapa yang paling dirugikan di situ? Kalau kita lihat datanya, ya Kalimantan Timur. Karena ada 6 perusahaan besar yang habis masa kontraknya. Itu raksasa-raksasa tambang ya. Habis kontraknya, dan mayoritas Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan ya, paling banyak di Kalimantan Timur. Jadi kalau ini kan jadi sangat luar biasa ya sebenarnya, kalau dalam rezim izin maupun kontrak, kenapa kemudian dibuat berbatas waktu? Itu kan untuk memberikan masa untuk kita melakukan evaluasi. Kan harusnya begitu. Tapi undang-undangnya yang muncul di revisi Undang-Undang Minerba maupun Undang-Undang Cipta Kerja adalah jaminan perpanjangan kontrak. Di revisi Undang-Undang Minerba dikatakan begitu. Jadi yang sudah dapat kontrak itu akan dijamin dilakukan perpanjangan kontrak. Menurut saya itu terlalu berlebihan ya. Jadi ini undang-undangnya terlalu berlebihan memberikan perlindungan kepada investasi. Ini yang menurut saya melanggar konstitusi itu. Karena kalau di konstitusi nggak ada tuh bunyinya melindungi investasi, yang dilindungi justru rakyat Indonesia, kan begitu. Sebesar-besar rakyat Indonesia. Jadi rakyat kebanyakan yang harus dilindungi. Kalau dalam stratifikasi sosial ya masyarakat miskin yang jumlahnya paling banyak itu yang harusnya dilindungi, bukan orang-orang kaya punya modal di industri tambang. Nah, ini kan kebalikannya nih. Jadi undang-undang melindungi orang-orang kaya, tidak melindungi masyarakat kebanyakan. Nah, itu yang terjadi. Jadi bahasa jaminan perpanjangan kontrak itu menghilangkan kesempatan negara untuk melakukan evaluasi terhadap izin-izin yang dilakukan. Jadi revisi Undang-Undang Minerba maupun Undang-Undang Cipta Kerja itu tindakan negara. Ya, negara sekarang dia lagi melucuti kewenangannya sendiri. Jadi kewenangannya dia punya itu banyak dia lucuti, termasuk itu tadi yang dulu rejimnya izin. Rejim izin diubah jadi lagi kontrak, itu kan melucuti kewenangannya sendiri. Kemudian ada jaminan perpanjangan. Jadi kewenangan dia untuk melakukan evaluasi kalau di dalam Undang-Undang 4 2009 itu kan mekanismenya lelang ya. Jadi izin itu harus pakai lelang. Kalau lelang satu terbuka. Kedua kemudian memberikan kesempatan banyak pihak untuk memberikan tawaran terbaik kepada negara. Gitu. Tapi kalau jaminan perpanjangan berarti kan ini menutup kesempatan pihak-pihak lain untuk memberikan tawaran terbaik. Artinya tetap mereka-mereka saja yang akan nanti
menguasai ya, betul sekali. Area-area itu. Betul sekali. Dan saat Ibu tadi bilang negara sedang melucuti kewenangannya, ini artinya kedaulatan kita sedang terbagi-bagi juga nih Bu. Kita tidak lagi solid dan utuh, kita tidak lagi berdiri di kepentingan rakyat, tapi karena kita sudah melucuti kewenangan, berarti juga kita juga sudah bisa dibilang apakah kita ini memang betul-betul berdaulat, ya kan? Iya. Realitasnya memang seperti itu. Jadi justru kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada negara itu justru kemudian dia lucuti sendiri gitu dengan aturan regulasi baik revisi Undang-Undang Minerba maupun Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan sebelumnya tadi yang saya ceritakan tentang tambang di kawasan hutan itu terlihat di situ ya, bahwa kewenangan negara untuk memastikan kawasan hutan itu tetap terjaga itu kemudian diubah sendiri oleh negara gitu. Dimungkinkan perusahaan tambang kalau di dalam undang-undang kehutanan itu kan ada larangan untuk nambang secara terbuka, tapi kemudian diubah ada 13 perusahaan yang boleh menambang secara terbuka. Bisa kita bayangkan kalau kawasan lindung kemudian dibuka untuk tambang itu kan nggak akan bisa dipulihkan lagi, akan sangat sulit untuk dipulihkan. Jadi fungsi-fungsi lindung kawasan hutan itu justru juga terancam dengan kewenangan negara yang ada itu. Ya, sekarang di atas meja ini Bu, di tangan Ibu ada sebuah buku Bu ya. Itu menceritakan tentang hukum sumber daya alam ya. Dan ini juga adalah hasil penelitian Ibu ya. Mungkin bisa disampaikan di kamera. Apa sebenarnya struktur, esensi, dan bagaimana abstrak atau resensi dari buku ini, Bu? Ya, jadi sebenarnya buku ini berbasiskan riset studi S3. Buku ini menelaah tentang terkait tambang batubara di kawasan hutan, dan ini sebenarnya ditulis sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan. Tetapi ada substansi di dalam buku ini yang sangat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait dengan pertambangan di kawasan hutan. Dalam riset yang saya tulis di dalam buku ini itu memperlihatkan betapa konstruksi hukum itu diabaikan atau dilanggar lah di dalam konstruksi perjanjian. Jadi dalam regulasi tambang di kawasan hutan itu kan pakai mekanisme pinjam pakai kawasan hutan. Jadi izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi dia mau memaksakan ini kawin paksa begitu ya, antara izin dengan pinjam pakai yang merupakan rezim kontrak. Jadi diadu dua rezim ini. Itu jadi kawin paksa terjadi di situ antara rezim izin dengan rezim kontrak yang pinjam pakai. Dan bahasa pinjam pakai itu di dalam konstruksi hukum kan artinya satu, dia sukarela, pinjam meminjam secara sukarela. Yang kedua syaratnya ya namanya minjem kembalinya harus utuh gitu. Betul. Nah ini konstruksi ini yang dipakai di pinjam pakai kawasan hutan. Jadi tambang gunakan hutan itu pinjam, pinjam pakai. Tapi realitasnya bisa nggak tambang mengembalikan hutan seperti semula? Tidak mungkin. Meskipun bagaimana caranya tidak mungkin. Seperti yang saya ceritakan di awal. Jadi konstruksi itu nggak tepat. Konstruksi itu pinjam pakai itu nggak bisa untuk penggunaan kawasan hutan untuk tambang. Nah, sehingga kemudian kalaupun terpaksa di dalam buku ini saya tulis konstruksi yang paling mungkin itu adalah izin. Karena izin itu meletakkan tadi kontrol negara kuat, kemudian tidak semua kewenangan itu diberikan begitu saja kepada perusahaan, artinya tetap ada kontrol efektif di negara. Beda dengan kontrak. Kalau kontrak kan kemudian relasinya setara begitu, sejajar. Nah, sehingga menurut buku yang saya tulis, menurut saya yang saya tulis dalam buku ini, konstruksi hukum kontrak di dalam pinjam pakai kawasan hutan itu tidak tepat, tidak tepat dalam konstruksi hukum. Nah, celakanya di Undang-Undang Cipta Kerja justru izinnya itu yang dihilangkan, kontraknya yang dihidupkan. Jadi tidak lagi sekarang izin pinjam pakai kawasan hutan, tapi pinjam pakai kawasan hutan, gitu. Jadi berarti memperkuat rezim kontrak.
Jadi tidak lagi terjadi kawin paksa, tetapi terjadi apa ya, boleh dikatakan penyelewengan lah ya, terhadap atau melanggar terhadap konstruksi hukum yang ada gitu. Karena bukan main itu dari S1 kita diajarkan itu. Apa bedanya sewa menyewa, apa bedanya pinjam pakai, apa bedanya jual beli, itu kan materi kita S1 itu. Dan itu ada di ranah hukum perdata kan Bu ya. Karena sifatnya antar orang, antar badan hukum. Sementara ini publik. Ini negara kan. Ini kan bukan badan hukum, negara bukan korporasi. Betul tapi sekali. Dia mendowngrade dirinya setara dengan korporasi dalam rezim kontrak. Iya. Itu yang terjadi. Jadi Bu Retno, bukunya sudah tersedia di toko buku atau bagaimana? Iya, bisa online. Iya. Sementara ini kalau online lebih murah. Iya, digital ya, bisa secara digital. Bisa kasih bisikan harganya Bu? Kalau online murah saja itu, 50.000 kalau nggak salah ya. Oke. Di akhir, kita memasuki akhir segmen Bu di podcast kali ini. Kita sudah bicara banyak tentang politik hukum pertambangan. Kita bicara rezim kontrak, izin, kita bicara korban tambang, jamrek, sampai terakhir kita bicara tentang kontroversi Omnibus Law di era di kawasan tambang dan hutan. Jadi silakan Ibu memberikan closing statement atau pernyataan tutup untuk mengakhiri podcast kita hari ini. Kalimantan Timur itu diberikan berkah kawasan hutan, ya. Kalau Universitas Mula Warman itu kan meletakkan kajian terkait kawasan hutan lembab di Kalimantan Timur itu karena itu memang menjadi aset yang luar biasa. Tapi nampaknya kawasan hutan kita tidak sedang baik-baik saja, termasuk regulasi yang dibuat terkait dengan kawasan hutan lebih cenderung menjadi ancaman serius terhadap kelestarian kawasan hutan, dan itu bagi kita akademisi dan masyarakat itu menjadi salah satu yang menjadi tantangan ya. Kita tentu tidak bisa diam saja karena kadang saya ditanya itu kenapa masih sering menyuarakan terkait dengan kawasan hutan, tentang lingkungan hidup, karena pada dasarnya kita mungkin hidup tidak selamanya gitu, tetapi anak kita, cucu kita itu juga punya hak untuk menikmati kondisi lingkungan yang lebih baik bahkan gitu ya. Kalau memungkinkan paling tidak setara lah dengan apa yang kita nikmati hari ini. Tapi kalau kita membiarkan kerusakan kawasan hutan, membiarkan lingkungan hidup yang rusak sekarang gitu, kita bisa bayangkan anak-anak kita tuh nanti cucu-cucu kita begitu nggak lagi bisa menikmati air bersih dengan baik gitu. Bahkan mungkin sekarang kita sudah enggak ya. Saya kira kita semua sudah mengkonsumsi air dari kemasan gitu karena sudah tidak layak, karena lingkungan hidup rusak, hutan rusak gitu. Nah, saya kira itu menjadi agenda penting buat kita semua, bagaimana kondisi hutan kita harus kembali difungsikan seperti adanya gitu. Jadi pada dasarnya kita kembali kepada konsep pembangunan yang sustain, tidak meninggalkan dosa bagi anak cucu bangsa ini. Betul sekali. Terima kasih Bu Retno telah hadir di acara podcast hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa memberi manfaat bagi para audiens dan pembelajar hukum. Demikian para pemirsa, topik pada hari ini telah berakhir. Sekali lagi terima kasih Bu Retno telah hadir di acara hari ini di studio. Terima kasih kembali. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih banyak.